Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope you are all very well. Are you ready for studying English today? Miss Dena harap semua anak-anak soliha sudah siap belajar bahasa Inggris ya hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar tentang imperatives atau kalimat perintah dan notice atau kalimat pemberitahuan. Nah, anak soliha, sebelum kita beranjak ke materi pada pembelajaran hari ini, Miss Dena mau ulas sedikit ya mengenai pembelajaran yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu itu kita belajar tentang apa ya? Ya betul, minggu lalu kita belajar tentang simple past tense. Apa sih simple past tense itu? Simple past tense adalah suatu tata kalimat dalam bahasa Inggris atau biasa disebut dengan grammar atau tenses yang menyatakan suatu kegiatan atau suatu kejadian yang sudah berlalu dan sudah selesai di masa lalu. Seperti itu ya. Gimana sih rumusnya? Ada yang masih ingat tidak? Ya, rumusnya itu adalah subjek plus verb 2 plus objek. Subjeknya itu apa? Subjeknya itu berbentuk I, you, they, we, he, she, it. Lalu verb 2-nya bagaimana? Verb 2-nya itu adalah yang irregular dan regular verb atau kata kerja tidak beraturan dan kata kerja beraturan. Ya, sudah Miss Dena sampaikan juga materi tersebut dalam tabelnya. Semoga kalian paham ya. Dan ada objek juga nih. Objeknya bisa berbentuk tempat atau waktu atau kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu untuk simple past itu yang sudah Miss Dena sampaikan juga ya, seperti kemarin, minggu lalu, 1 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu, ya. Baik, itu adalah ulasan sedikit dari Miss Dena mengenai pembelajaran pada minggu lalu. Hari ini kita belajar ya imperatif dan notice. Baik, diperhatikan baik-baik ya videonya. Hello, don't forget to prepare your notes. Jangan lupa untuk siapkan buku catatannya ya. Nah, imperatif. Tulisannya imperative, tapi dibacanya imperative. Imperative. Seperti itu. Nah, noun atau kata benda. Plural noun atau imperatif. Nah, a verb or phrase in the imperative mood. Jadi, imperatif itu adalah suatu kata kerja atau frase yang ada di aturan untuk memerintahkan. Seperti itu. Jadi kondisinya itu adalah untuk memerintah. Frase itu apa sih? Frase itu adalah satu kata, kumpulan kata yang maknanya itu satu. Misalnya open the door, artinya buka pintu. Maknanya satu ya. Itu jadi tidak bisa dipisah seperti itu. Nah, imperatif adalah sebuah kata atau frasa atau kalimat yang menunjukkan perintah atau kita mau memerintah seseorang melakukan suatu kegiatan yang kita inginkan. Nah, examples of imperative atau contoh dari kalimat perintah. Nah, bisa dilihat ya, ada open the floor, buka pintu. Open the book, page 30. Buka buku halaman 31. Do your homework. Kerjakan pekerjaan rumahmu atau kerjakan PR-mu. Wash the dishes. Cucilah piring. Sweep the floor. Sapulah lantai. Make the bed. Rapikan tempat tidur. Dan juga clean your room atau bersihkan kamarmu. Seperti itu ya. Dilihat baik-baik ya. Ini adalah kosakata dari kalimat perintah. Baik. Selanjutnya. Nah, kita beralih ke notice nih atau kalimat pemberitahuan ya. A board or sign giving information and instruction or a warning. Jadi, notice itu adalah tulisan atau tanda yang memberikan informasi, instruksi atau peringatan. Contohnya seperti ini. Misalnya, kalau kalian sudah pernah ke stasiun kereta. Di stasiun kereta itu biasanya ada pemberitahuan ya. Itu namanya notice. Biasanya mereka mengumumkan bahwasanya KRL untuk tujuan ke Jakarta Kota akan berangkat sekitar jam 7 pagi, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kalimat instruction atau informasi atau peringatan seperti itu.
Oke, di sini ada examples of notice. Nah, di sini ada Batu Transport Museum atau Museum Transportasi Batu. Opening hours atau jam bukanya. Tiket counters atau counter tiketnya dibuka dari jam 11 pagi sampai jam setengah 8 malam. Visiting hours atau waktu kunjungannya dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Nah, seperti itu ya Solihah ya. Bisa dibedakan ya imperatif dan notis. Imperatif adalah kalimat perintah, notis adalah kalimat pemberitahuan. Seperti itu ya. Bagaimana Solihah? Semoga semuanya sudah paham ya mengenai materi pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang beralih ke tugasnya. Yang pertama, open your book page 15 atau buka bukumu halaman 15. Do the exercise. Kerjakan latihan yang pada di halaman 15. Lalu yang kedua, choose one of these imperatives and make video out of it. Pilihlah salah satu dari kalimat perintah berikut ini. Sweep the floor, wash the dishes, do your homework. Jadi dari ketiga ini kalian pilih salah satu lalu videokan ya dan kirimkan ke Miss Dena. Seperti itu ya. Bagi yang sudah join ke Google Classroom, kirimkan ke Google Classroom ya. Tetapi bagi yang belum dan ada kendala, boleh lewat Japri. Tetapi diusahakan ya untuk masuk ke dalam Google Classroom-nya Miss Dena supaya Miss Dena bisa langsung menilai di situ ya. Baiklah, segitu dulu materi pembelajaran dari hari ini. Semoga anak-anak Solihah mengerti dan memahami ya pembelajarannya dan materinya. Jika ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan ke Miss Dena. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.